balas menyakiti dia, tapi menunjukkan keberhasilan kita di depan orang yang pernah menyakiti kita. Keluarin, katakan apa yang ingin kamu katakan. Om, orangnya di depan kamu. Ngomong. Teh, makasih. Udah jadiin aku orang yang lebih mandiri. Jadiin aku orang yang kuat mental sekarang. Berkat semua yang udah dilakuin Teteh sama aku. Cuma sampai 4 semester. Drop out. Enggak lah, drop out. Emangnya bodoh. Aku dapat beasiswa. Aku nggak nyusahin orang tua, mau kuliah sendiri. Sekarang kuliah kamu Tapi status? aku udah nggak kuliah sekarang. Aku ngorbanin kuliah buat karir, tapi nggak taunya karir aku awal-awalnya nggak bener, nggak ngasilin apa-apa. Nggak taunya setelah ngorbanin itu 1,5 tahun aku kerja. Terus udah gitu aku nggak boleh mintain uang aku nyanyi. Aku kan waktu itu sempet di TV juga nyanyi-nyanyi kesana kesini. Tapi selama itu aku nggak boleh. Katanya kamu nggak boleh minta persen pun dari uang hasil kamu nyanyi. Kenapa? Abis promoin kamu aja uangnya udah banyak gede. Kamu nggak usah ngarepin sepeser pun dari itu. Terus aku kerja buat apa? Aku ngorbanin kuliah buat apa? Jadi kamu gak dapat apa-apa 1,5 tahun nyanyi? Enggak, cuma kan setiap aku ke Jakarta dapat uang 50.000 uang makan. Nah kalau misalnya aku ke Jakarta, aku mikirnya aku dapat uang bukan dari gaji tapi dari uang makan 50.000 itu. Terus kalau misalnya ke Jakartanya seminggu, aku seneng soalnya aku bisa dapat uang, bisa ngumpulin uang dari situ, dari uang makan, nggak dari hasil aku nyanyi. Terus kalau misalnya kebutuhan aku lagi banyak di rumah, bantuin mama atau buat aku, uangnya nggak aku pakai, aku puasa terus. Uangnya aku kumpulin, nanti aku pulang ke Bandung, aku dapat uang, aku bilangnya uang dari nyanyi, padahal uang aku ngirit, aku nggak makan. Uang makan aku dikasihin semua ke mama. Jadi orang tua kamu nggak taunya kamu selama ini nyanyi menghasilkan, padahal tidak menghasilkan apa-apa. Enggak. Oke. Intinya kamu kalau disuruh milih sekarang mau terusin kuliah, kamu nyanyi dangdut, kalau disuruh milih kamu milih apa? Dua-duanya. Kalau disuruh milih? Harus milih salah satu dong. Kuliah. Kuliah. Sekarang kamu sudah mulai dikenal ya Mei, udah bisa dibilang lebih sukses. Apa yang ingin kamu katakan sama orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kamu di masa lalu? Katakan, ngomong. Keluarin semua. Dia itu udah ngerusak prinsip aku. Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Biar kamu lepas keluarin. Iya. Itu udah rusak prinsip aku yang aku nggak mau minum, aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau main-main dugem kesana kesini. Aku malah diajak keliling ke tempat dugem. Terus aku harus minum minuman keras, harus minum. Aku nggak mau kan, udah prinsip aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau minum. Nggak taunya aku disuruh minum, aku nggak mau. Tapi aku dipaksa. Ngomongin semua. Tunjukin, kadang-kadang balas dendam yang terbaik untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita bukan kita balas menyakiti dia, tapi menunjukkan keberhasilan kita di depan orang yang pernah menyakiti kita. Keluarin, katakan apa yang ingin kamu katakan. Om, orangnya di depan kamu. Ngomong. Teh, makasih. Udah jadiin aku orang yang lebih mandiri. Jadiin aku orang yang kuat mental sekarang. Berkat semua yang udah dilakuin Teteh sama aku. Tunjukin aku hal-hal yang gak benar sampai aku mikir aku gak boleh kayak gitu lagi. Harus kuat sama prinsip. Makasih udah nganterin aku sampai kesini. Dengan pengalaman itu aku bisa sampai sini, tapi aku tahu pada dasarnya Teteh baik. Tapi salah jalan.
dan salah kalau ngajak aku nggak bisa diajak jelek kayak gitu. Niat aku baik, niat aku cari uang, niat aku mau bantuin keluarga, mau punya masa depan yang baik, yang cerah, jangan dirusak. Kalau misalnya ada lagi yang kayak aku, tolong dijaga, jangan sampai dirusakin anak orang. Aku maafin. Maafin. Di depan ada orang tua kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Orang tua kamu otomatis akan mendengar ini dan melihat ini. Mah ya, Pipi udah ikhlas sama apa yang terjadi kemarin-kemarin. Udah ikhlas. Karena kalau nggak kesana Pipi nggak akan sampai sini. Supportnya, doanya makasih. Oke, Ime, dengarkan saya aja. Saya sekali lagi pengen bilang sama kamu. Saya ingin setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan itu bisa mengurangi beban, rasa benci kamu yang ada dalam diri kamu. Dan kadang-kadang mungkin menuju sukses itu kadang-kadang banyak cobaannya. Intinya ujian yang kamu alami dulu kan itu adalah ibaratnya satu cobaan buat kita naik kelas. Dan sekarang anggapnya udah naik kelas. Ya, tapi ada yang lebih indah dari kesuksesan, yaitu adalah memaafkan. Ikhlas. Mengikhlaskan semua yang udah pernah terjadi di masa lalu dan memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang kita sayangi. Saya minta kamu dengar itu aja. Ime udah keluarin semuanya dan saya harap kamu akan menjadi Ime yang lebih baik lagi setelah ini. Dengarkan baik-baik lagu ini, Ime. Bangun, bangun, bangun. Wake up, Ime. Bangun, bangun, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Aku balik lagi. Tenang, tenang Ime, tenang, relax. Jangan marah, kendalikan diri kamu. Oke, langsung aja biar Jessica. Iya. Mau duduk di sini juga? Enggak. Aku benci juga sama papi deh. Apa? Oke, enggak gini, Ime, sabar. Oke. Katanya nggak akan balik lagi Oke, orangnya. oke, ini biar selesai aja. Oke, Jessica nggak mau duduk di sini tapi nggak apa-apa. Boleh nggak kita ngomong sedikit menjelaskan sudah dengar apa yang dikatakan Ime Iya, tadi? iya. Begitu bukan ceritanya? Yang diceritain iya, tapi kalau misalnya niat aku ngejual itu enggak sama sekali gitu. Alasannya apa penjelasan dari kamu? Karena aku kenal sama yang namanya Riko itu juga, maksudnya kan karena aku juga di dunia entertain kerjanya Iya. gitu. Jadi karena ada yang ngenalin bilang, "Nih ada yang mau ngasih kerjaan" gitu. Karena aku kan sahabatnya dia, maksudnya ya udah deh ngasih kerjaan supaya dia punya uang jajan lah istilahnya gitu. Nah, dikasih aku pun juga pas nanya aku boleh ikut atau enggak boleh gitu Nggak boleh. maksudnya. Terus yang pergi cuma boleh dia sama manajernya katanya Iya. kan. Ya udah, aku bilang aku nggak boleh ikut, pergilah mereka kan. Maksudnya ya udah gitu. Ya mereka pergi. Jadi kamu nggak tahu kejadian itu? Enggak. Oke, kamu udah tahu baru di sini apa udah tahu sebelumnya udah denger? Sampai Tahu sih, maksudnya udah sempat dibilangin sama teman-temannya, maksudnya kalau dia kenapa kamu marah sama aku. kenapa kamu nggak coba langsung datang ke Ime? Jelasin. Iya. Karena kebetulan aku lagi skripsi. Jadi maksudnya pas aku hubungin dia pun dia nggak ganti nomor, maksudnya nggak bisa dihubungin juga. Jadi ya aku lagi skripsi juga karena udah ribet. Ya udahlah mungkin butuh waktu dulu untuk nyelesain Tapi bener, semuanya. kamu tidak ada maksud apa-apa ya? Enggak. Ingin mengatakan Ime, oke. Jessica ingin ngomong sesuatu sama lo. Mungkin dia ngerasa lebih enak ngomong langsung, gak direleks. Apa kita hargain hak dia. Tapi ngomong aja langsung biar clear, terserah. Abis ini Ngomong aja. Ya minta maaf, maksudnya kalau mikirnya dikiranya ngejual, sebenarnya nggak ada niatan ngejual gitu. Karena kan emang nggak tahu juga, cuman pas dikenalin juga. Jadi maksudnya niatnya ngebantu sebetulnya supaya dapat kerjaan gitu, maksudnya gitu. atau gini, oke, gak apa-apa. Kita harus hargain tamu kita juga. Dia gak mau direleks, gak apa-apa. Ime, mau nanya sesuatu gak buat biar lo lebih ini? Mau nanya sesuatu gak? Kalau seandainya nanti aku dijual, kamu mau kayak gimana? Ya gimana ya, aduh bingung deh.
kan nggak tahu. Tapi emang nggak ada niatan sama sekali untuk itu gitu. Nggak, kalau akhirnya misalnya Ime itu celaka lah sama laki-laki Ya, itu, untung apa selamat, ya. yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ya aku cari orang itulah Ya maksudnya. orangnya udah kabur di Iya. luar kota. Kamu ngerasa bersalah nggak sih? Ngerasa bersalah. Tapi tidak ada maksud kamu